Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Ayo pergi. Duanmu Yuyu membentuk segel tangan dengan satu tangan, Ki Padat naik dari tangannya dan dia menamparnya. Bola kabut putih segera menyelimuti Duan Muchang dan manifestasi elemen air, kabut naik ke udara dan berangsur-angsur menjadi lebih redup. Wei Qing sangat marah, dia menunjuk dan berteriak, "Duanmu Yuyu, kamu berani tidak mematuhiku?" Duanmu Yuyu berkata, "Bukannya saya tidak mematuhi Anda, Tuan, hanya saja tempat ini benar-benar tempat yang bermasalah, tidak baik tinggal di sini terlalu lama, mengapa kita tidak berpindah tempat dan berbicara?" Petik 2. Wei Qing berkata dengan dingin, "Dengan Tuan ini di sini, kerugian apa yang ada?" Yao Jinliang, hentikan dia, kamu harus menghancurkan tubuh Ning Kewei. Ekspresi Duanmu Yuyu sedikit berubah, dan dia mengirim telapak tangan ke arah kabut putih, kamu pergi dulu. Awan kabut melayang di udara dan akan menghilang. Tuan Muda Yu, jangan buang waktumu, dengan aku di sini, bukankah itu lelucon jika kamu ingin membawa Ning Kewei pergi? Yao Jinliang menepuk Cloud Beast yang terkubur dan mengeluarkan raungan yang mengguncang surga, kemanapun gelombang suara lewat, ruang itu berputar menjadi bentuk bengkok dan seluruh ruang membeku. Awan asap putih juga menghilang segera setelah itu, mengungkapkan Duan Muchang dan bentuk manusia elemen airnya. Yao Jinliang maju selangkah pada saat yang sama dan langsung menerkam ke depan, menyerang dengan telapak tangannya. Ekspresi Duanmu Yuyu setenang air, sebuah cahaya melintas di tubuhnya, dan penguasa giok yang diliputi dengan cahaya 5 warna menghantam. Ledakan. Dengan satu gerakan, langit dan bumi bergetar, dan mereka berdua mundur pada saat yang sama. Mengaung. Cloud Beast yang mengubur meraung dan menyerang maju dengan ganas, cahaya runik di tubuhnya menyembur keluar saat tubuhnya bertambah besar. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi binatang buas yang tingginya lebih dari 100 kaki, ia mengangkat cakarnya dan menamparkan ruang tempat Duanmu Yuyu berada. Ledakan. Seluruh ruang hancur, Duanmu Yuyu dan Duan Muchang terjerumus ke dalam kegelapan tak berujung. Cloud Beast yang mengubur mengeluarkan raungan ganas lainnya, langit dan bumi bergetar hebat, dan zona spasial yang tak terhitung jumlahnya hancur seperti cermin, sosok Duanmu bersaudara muncul kembali, tetapi mereka terpaksa mundur oleh kekuatan gelombang suara. Wajah Duan Muchang menjadi pucat, manifestasi unsur airnya telah meledak di bawah tekanan telapak tangan sebelumnya, dia hanya bisa melindungi tubuh Ning Kewei sendirian. Yao Jinliang terkekeh dan berkata, "Tuan Muda Yu, Anda tampaknya tidak membuat banyak kemajuan selama bertahun-tahun ini, patut lepaskan Ning Kewei dan kalian berdua bisa melanjutkan tamasya musim semimu." Ribuan mil jauhnya, di puncak gunung yang curam. Di atas batu besar yang sehalus jade, ada seorang pria yang terbaring miring, kepalanya bertumpu pada lengannya saat dia bermeditasi dengan damai. Sosok pria itu ramping dan cantik, fitur wajahnya sederhana dan elegan, dan jubah ungunya memberi orang rasa vitalitas. Dia berbaring di sana dengan tenang, seperti patung yang indah. Tiba-tiba, ruang itu sedikit bergetar, dan jubah ungu pria itu sedikit berkibar, alisnya yang halus tidak bisa menahan keriput. Dia perlahan membuka matanya, yang sejernih air, seperti laut. Desir. Dia tidak bergerak, tetapi dengan kilatan cahaya ungu, dia sudah berdiri di puncak gunung, melihat ke arah kota bulan merah yang jauh. Itu gonggongan. Anjing besar Yao Jinliang, apakah dia juga di sini? Petik 2. Pria itu mengerutkan kening dan bergumam, Yao Jinliang juga ada di sini, ini buruk, akankah dia dalam bahaya? Petik 2. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Dia menyuruhku menunggu di sini sementara dia pergi, apakah sesuatu terjadi? Wajah pria itu penuh dengan kekhawatiran saat dia mondar-mandir di puncak gunung, tampaknya tidak dapat membuat keputusan. Tiba-tiba, jubah ungunya bergetar lagi, kekuatan gelombang suara di kejauhan begitu kuat sehingga mereka langsung melewati penghalang spasial ribuan mil. Kamu anjing menggonggong. Kilatan dingin melintas di mata pria itu saat dia berkata, "Karena dia tidak akan membiarkanku pergi, lupakan saja, aku akan membunuh anjing sialan ini dulu untuk dimainkan." Dia mengungkapkan ekspresi lucu dan bergumam pada dirinya sendiri, itu tidak akan membawa Yao Jinliang ke sini, kan?
Hehe, siapa yang peduli? Aku sudah lama menganggap orang ini merusak pemandangan. Kekuatan asal di tubuhnya bergerak, dan jubah ungunya berkibar di udara, dia meraih di udara dan berteriak, busur. Langit di atas puncak gunung bergetar, dan angin serta awan segera melonjak, berubah menjadi pusaran. Di dalam awan yang bergulir, ada kilatan petir yang samar, kemudian, dengan kilatan petir dan tepuk tangan guntur, seluruh pusaran tiba-tiba terbelah. Sebuah busur besar yang terbuat dari perak murni dan bertatahkan kuning perlahan turun darinya, itu dikelilingi oleh ki ungu, dan batu permata kecil yang tak terhitung jumlahnya tertanam di dalamnya, seperti bintang-bintang di langit. Busur raksasa itu jatuh ke tangan pria itu, dan itu bahkan lebih panjang dari tubuh pria itu. Pria itu menyentuhnya dengan tangannya, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya terbang darinya, ada juga rune yang melonjak, dan dua karakter kuno besar berkedip di dalamnya, bintang rusak. Mata pria itu dingin, dan wajahnya yang tenang tiba-tiba menjadi serius, dia meletakkan tangannya di busur dan menariknya. Bintang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari haluan dan berubah menjadi awan bintang ungu, panah pembelah awan perlahan mengembun dan ditarik menjadi bulan purnama. Matahari di langit sepertinya dipengaruhi oleh kekuatan busur ini, tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan, dan sepertinya melahirkan api tak berujung yang terbang di sekitarnya. Apa yang terjadi? Yao Jinliang dan Duanmu Yuyu mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ke langit, mereka memperhatikan kelainan matahari pada saat yang sama. Yun Xiao, yang telah bersembunyi di tanah, telah menyaksikan situasi di luar, tiba-tiba, pupil matanya menyempit, dan cahaya aneh berkedip-kedip di pupil matanya yang seperti bulan saat dia melihat matahari yang terik dengan heran. Gagak emas menghindari matahari. Jangan bilang itu dia. Mata Yun Xiao berkedip dengan cahaya terang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sangat gembira. Jika dia benar-benar ada di sini, maka situasi di kota bulan merah akan sangat berubah. Ekspresi Wei Qing juga sangat berubah saat dia berteriak, tidak baik, itu orang itu. Cepat dan hancurkan mayat Ning Kewei. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut, dan wajahnya sangat gelap hingga hampir meneteskan air. Sejak dia muncul, dia tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti ini, bahkan ketika dia melawan Ning Kewei sampai mati, ada rasa cemas yang kuat dalam kepanikannya. Wajah Yao Jinliang menjadi gelap, dia menatap terik matahari dengan tatapan gelap di matanya. Mengaung, Cloud Beast yang mengubur tiba-tiba menjadi ganas dan meraung dengan gila, cincin ki iblis dilepaskan dari tubuhnya, mengguncang tubuhnya di udara dan memutar ruang di sekitarnya. Yao Jinliang terkejut dan segera menjadi marah, mungkinkah targetnya adalah Wu Fu? Ledakan, langit dan bumi bergetar saat kekuatan yang sangat kuat menerobos udara dan langsung menyelimuti bagian dunia ini, rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari baju besi binatang di tubuh Zhang Yun, membentuk lapisan penghalang spasial yang terbuka. Ribuan mil jauhnya, cahaya panah mengejar matahari dan melesat dari langit, seluruh ruang berputar dan berubah menjadi kekuatan panah itu. Di langit kuno, bintang-bintang menghilang. Mata Duanmu Chang dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, busur bintang patah, panah pembelah awan kasaya, Tuan Xuan Hua Kasa. Duanmu Yuyu memegang penguasa giok yang mengalir di tangannya, dan tatapan aneh muncul di matanya, dia menghitung dengan tangan kirinya dan berkata pada dirinya sendiri, itu aneh, mungkinkah anomali yang disimpulkan oleh cermin bumi ilahi saya adalah dia? Lalu apa kerugiannya? Dia mengungkapkan ekspresi aneh, seolah-olah dia merasa ada yang tidak beres. Yao Jinliang sangat marah dan berkata dengan dingin, Xuan Hua, kamu pantas mati. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga melonjak dari tubuhnya, dia mengambil langkah maju dan membentuk formasi tanduk dengan binatang pengubur awan, kekuatan aturan menyembur dari segala arah. Teknik Battle Sein bencana surgawi. Kekuatan yang besar dan perkasa menyembur keluar dari manusia dan binatang itu, membentuk serangan gabungan, seolah-olah urat bumi memuntahkan kekuatan, bergegas ke awan. Fluktuasi energi cincin asal menyebar, dan orang-orang di sekitarnya semua terpaksa mundur dengan kengerian di wajah mereka. Tanah retak terbuka sejauh 1000 mil saat Yun Xiao bergegas keluar dalam seberkas cahaya. Kekuatan panah itu seperti komet yang melintasi langit dan jatuh dengan ganas.
Yao Jinliang dan sekeliling binatang cloud yang mengubur telah dipelintir dari bentuknya, kekuatan iblis yang menakutkan menembus langit, dan kedua kekuatan itu akhirnya bertabrakan. Ledakan, langit runtuh dan bumi runtuh, semuanya gelap gulita, ruang di sekitarnya menjadi benar-benar kacau karena semua jenis kekuatan menakutkan terus-menerus bertabrakan. Sial, perasaan ini kembali lagi. Tubuh Yun Xiao terkoyak oleh aliran yang bergejolak, dan cahaya keemasan bersinar saat dia berjuang untuk melawan. Namun, wajahnya masih dipenuhi dengan kegembiraan, seperti yang diharapkan, itu adalah kekuatan bintang yang hancur, ini Xuan Hua. Bum bum bum, lingkungan dipenuhi dengan gemuruh yang melukai gendang telinga seseorang, seolah-olah semuanya hancur. Apa yang terjadi dengan energi kacau seperti itu? Yun Xiao terkejut, dan dia tampak ngeri saat dia berkata, selain kekuatan penghancur bintang Xuan Hua dan teknik sage pertempuran Yao Jinliang, sepertinya ada kekuatan lain. Matanya yang seperti bulan berkedip dengan cahaya iblis saat dia menatap ke dalam kegelapan. Ini Kasaya. Dia hampir berteriak tanpa sadar, dia melihat bahwa pemandangan di sekitarnya telah benar-benar berubah, warna hitam tebal telah menghilang, dan seluruh dunia sebenarnya hijau dengan pegunungan dan sungai, dan kabut putih. Sebuah ilusi. Mengapa ilusi tiba-tiba muncul? Yun Xiao tercengang, dia yakin bahwa ini adalah ilusi, dan tidak mungkin itu menjadi seni yang menantang surga yang dapat mengubah ruang dan waktu. Dia bukan satu-satunya, pada saat yang sama, semua orang tercengang. Bahkan Xuan Hua, yang berada ribuan mil jauhnya, terkejut, dia jelas berdiri di puncak gunung, tetapi tiba-tiba berubah menjadi ladang. Apa yang terjadi dengan Ying Luo ini? Dia tidak bisa mengetahuinya, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah panah barusan begitu kuat sehingga secara langsung mengubah ruang dan waktu? Petik 2. Dengan jubah ungunya berkibar, Xuan Hua memegangi dagunya. Dan berpikir, meskipun aku menjadi jauh lebih kuat baru-baru ini, aku belum sekuat itu, kan? Tiba-tiba, kabut tebal muncul di langit, dan cahaya keemasan berkedip tidak jelas. Kemudian, semakin banyak warna emas muncul, dan mereka perlahan berkumpul ke tengah, seolah-olah mereka bergabung dalam pola yang teratur. Itu Ying Luo. Xuan Hua terkejut dan tiba-tiba melihat dengan jelas bahwa cahaya keemasan sebenarnya adalah dua kata besar, kehampaan besar. Duanmu Yuyu, yang berada di puncak gunung, mengangkat kepalanya dan menatap langit, jadi itulah yang terjadi, ini lebih sejalan dengan cermin bumi ilahi saya. Ruang tidak jauh darinya sedikit berbelok, dan Duanmu Chang berjalan keluar dengan mayat Ning Kewei di pelukannya, dia berkata dengan heran, saudaraku, apa yang terjadi? Untungnya, aku bisa merasakan auramu, atau aku tidak akan bisa menemukanmu. Ekspresi Duanmu Yuyu tenang, ini adalah formasi kehidupan Tengguang, dia mungkin akan segera mati. Duanmu Chang tertegun dan bertanya dengan heran, Tengguang sedang sekarat. Bagaimana bisa? Duanmu Yuyu melihat sekeliling dan berkata, jadi inilah arti, kehidupan ini dari kehampaan besar, ini mengacu pada formasi kehidupan Tengguang, alam ilusi kekosongan yang besar, formasi ini adalah teknik penyelamatan nyawa terakhir Tengguang, itu akan otomatis aktif ketika hidupnya terancam, jadi kemungkinan besar dia akan mati. Penguasa bela diri tingkat raja akan jatuh, kata Duanmu Chang dengan linglung, apakah itu berarti jumlah planet yang luas telah berubah? Duanmu Yuyu berkata, dia baru saja sekarat, dia belum mati, evolusi terjadi terlalu cepat, jadi sulit bagi cermin bumi ilahi untuk menghitung hasilnya, ayo tunggu saja di sini. Duanmu Chang terkejut, siapa yang melukai Tengguang dengan parah? Meskipun ada banyak ahli transendensi ilahi di dunia, jumlahnya tidak banyak, apakah ada yang lolos dari perhitungan kita? Ekspresi Duanmu Yuyu juga serius saat dia berkata, nasib orang ini sangat aneh, saya telah mencoba menghitungnya beberapa kali, tetapi saya diblokir oleh kekuatan hukum, saya tidak bisa menghitungnya sama sekali. Apa? Tubuh Duanmu Chang gemetar dan dia berteriak, menyimpulkannya benar-benar akan memicu kunci kekuatan alam. Ya, Duanmu Yuyu mengangguk, dia seperti Li Yun Xiao, saya khawatir dia adalah tokoh kunci di era ini. Duanmu Chang membutuhkan waktu beberapa saat untuk menenangkan dirinya dan berkata, saudaraku, apakah itu Li Yun Xiao benar-benar Gu Feiyang, Kaisar bela diri pemenang, bukankah agak terlalu gegabah untuk hanya menyimpulkan dari beberapa tanda? Bintang takdir Li Yun Xiao sama dengan Gu Feiyang,
kata Duanmu Yuyu, plus, ada berbagai macam tanda, seharusnya tidak ada keraguan tentang itu, dia pasti telah memperoleh teknik Yansen yang ditinggalkan oleh Tuhan di pegunungan Tiandang, itulah sebabnya dia bereinkarnasi, jika dia mati di alam kehampaan besar kali ini, sayang sekali. Duanmu Chang terkejut, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bahkan tidak mati selama kesengsaraan di pegunungan Tiandang, kali ini, dia pasti akan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan, Xuan Hua adalah sahabatnya, dan karena dia ada di sini, Tuan itu kemungkinan besar ada di dekatnya, mereka bertiga memiliki persahabatan yang mendalam di lautan pembentukan jiwa, jadi Yun Xiao harus meminta bantuan mereka. Duanmu Yuyu terkekeh dan berkata, secara pribadi mengalami perkembangan peristiwa jauh lebih berarti daripada menghitung hasilnya, saya khawatir ilusi ini tidak akan hilang untuk sementara waktu, jadi saya dapat memeriksa apakah Ning Kewei masih bisa hidup kembali. Duanmu Chang menjawab, ketika bibiku memberinya Yi Qi yang mengubah keterampilan ilahi Sun King, dia sudah meramalkan kesengsaraan hari ini, pada saat yang sama, dia mengajari Anda dan saya cara mematahkannya, dia seharusnya baik-baik saja. Ayo coba, kata Duanmu Yuyu, kami akan melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Mereka berdua meletakkan tubuh Ning Kewei dan mulai merawatnya. Tanah ilusi yang besar. Yun Xiao melihat arus orang yang tak ada habisnya di sekitarnya, dia sebenarnya berada di sebuah kota, dan kebisingan di sekitarnya, orang-orang dari darah dan daging, sangat nyata. Yu Shengfeng sangat kuat bahkan Teng Guang akan mati. Dia melihat ke langit yang lebat, dua kata besar, kehampaan besar, perlahan menghilang tidak lama setelah terbentuk, dan langit menjadi cerah. Matahari menyinari tubuhnya, memberinya perasaan hangat dan nyaman, semuanya terasa nyata. Li Yun Xiao. Tiba-tiba, teriakan terkejut yang muda dan lembut terdengar. Yun Xiao berbalik dan tampak terkejut, pantas saja rasanya begitu akrab, ini adalah ibu kota Tianshui. Orang yang meneriakkan namanya di depannya adalah Lan Fei, dia tampak sombong dan sombong. Di belakangnya ada Du Feng, Luo Jie, dan yang lainnya, semuanya melihat ke bawah dengan tangan di pinggul. Li Yun Xiao, perburuan musim gugur akan segera dimulai, kamu harus ingat untuk mendaftar, dan jangan berhenti tahun ini hanya karena kamu dipermalukan olehku tahun lalu, jika kamu tidak pergi, itu akan kurang menyenangkan, haha. Lan Fei tertawa terbahak-bahak di jalan, Du Feng dan yang lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Para pejalan kaki di jalan memandang mereka dan tahu bahwa mereka adalah putra yang kaya dan berkuasa dari dinasti saat ini, mereka semua berjalan mengelilingi mereka untuk menghindari masalah. Yun Xiao berpikir sejenak, dan memang ada hal seperti itu. Perburuan pertama diselenggarakan oleh pangeran pertama, Qin Yang, dalam perjalanan, dia dicegat oleh Lan Fei dan yang lainnya, yang merampok semua mangsanya dan bahkan melukainya, akibatnya, dia kehilangan semua wajahnya di depan para pejabat. Kedua kalinya dipandu oleh pangeran muda, Qin Yue, Yun Xiao telah bersiap terlebih dahulu dan mengatur penyergapan di lapangan berburu, menempatkan binatang iblis tingkat pertama, kura-kura besi hitam, yang hampir membunuh Lan Fei dan yang lainnya. Kemudian, masalah itu diledakkan dan raja menyelidiki secara menyeluruh, dia khawatir untuk sementara waktu, tetapi untuk beberapa alasan, masalah itu tidak terselesaikan. Sekarang, sepertinya itu harus sebelum perburuan kedua. Sungguh perasaan nostalgia, dia memandang Lan Fei dan yang lainnya dengan senyum ramah. Mata Lan Fei membelalak dan dia tertawa, haha, tertawa. Dia tersenyum seperti orang bodoh, apakah dia takut konyol? Hahaha, semua orang meraung dengan tawa dan segala macam tatapan menghina. Bos, dia pasti tersenyum meminta maaf untuk menyenangkanmu, sehingga kamu bisa membiarkannya pergi kali ini dan memberinya sedikit wajah, Du Feng mengejek. Begitukah, Ying Luo? Baiklah, kata Lan Fei tanpa tergesa-gesa, Li Yun Xiao, kemarilah dan biarkan aku memukulimu, dan aku akan membijakmu pergi ketika kita berburu. Roger tertawa terbahak-bahak, bos adalah prajurit magang berpangkat tinggi yang telah membuka 7 cakra, dia akan mati hanya dengan satu pukulan, apa gunanya memukulinya? Hahaha, ekspresi dingin melintas di wajah Lan Fei, dia berkata dengan sombong, saya baru saja meminum pil penambah ki yang diberikan oleh Yang Mulia kemarin dan membuka 7 cakra sekaligus, menerobos ke prajurit magang tingkat tinggi, Li Yun Xiao. Meskipun kamu dan aku adalah putra dari keluarga bangsawan,
nasib kita benar-benar berbeda, aku berjalan di jalan yang cerah, tetapi kamu, seiring bertambahnya usia, kesenjangan di antara kita hanya akan semakin besar ketika aku menerobos menjadi seorang prajurit tahun depan dan bergabung dengan penjaga negara, kamu bahkan tidak akan layak membawa sepatuku. Aku masih bisa bersenang-senang denganmu sekarang, tetapi ketika saatnya tiba, bahkan jika kamu berlutut dan menjilat sol sepatuku, aku akan merasa itu membosankan. Haha, bos, kenapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Li Yun Xiao, Du Feng berteriak, kemarilah dan tali sepatu bos Tai. Sekelompok orang itu sombong dan agresif saat mereka terus berteriak pada Yun Xiao. Roger langsung melangkah maju dan berteriak, aku memintamu untuk datang dan mengikat tali sepatumu, apakah kamu mendengarku? Setelah mengambil langkah maju, dia mendorong kakinya ke depan dan melemparkan pukulan ke dada Yun Xiao dengan tinju harimau. Ledakan, pukulan itu mendarat di tubuh Yun Xiao, mengaduk debu. Yun Xiao memiliki ekspresi aneh di wajahnya, untuk sesaat, dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Roger menjadi pucat, dia menggertakkan giginya dan berkata, bos, dia mengenakan jubah yang berharga, aku tidak bisa memukulnya dengan tinjuku. Oh, pakaian berharga apa? Mata Lan Fei berbinar, dan senyum menyeramkan melintas di wajahnya, hehe, bagaimana dengan ini? Aku khawatir aku akan membunuhnya setiap kali aku menyerang, karena kita memiliki pakaian berharga untuk melindungi kita, saudara-saudara, kita bisa bertarung tanpa menahan diri. Haha, pukul dia. Du Feng berteriak dengan arogan, dia juga melompat dan mengirim tendangan terbang. Lan Fei juga berteriak dan mengedarkan kinya, melambaikan tinjunya dengan keras. Ledakan, bang, 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 ledakan. Semua jenis pukulan dan tendangan mendarat di tubuh Yun Xiao, menyebabkan debu beterbangan dari jubahnya. Berhenti, tiba-tiba, teriakan seperti lonceng terdengar. Tubuh Yun Xiao gemetar saat dia berbalik dan melihat Qin Ruxue, Han Bai, Chen Zhen, dan yang lainnya di kejauhan, bergegas dengan sekelompok tentara. Tidak bagus. Itu adalah putri dengan pengawalnya, ayo pergi. Lari, Lan Fei berteriak, beberapa dari mereka menarik tinju mereka dan melarikan diri ke arah lain. Ledakan, dia baru saja berlari beberapa langkah ketika dia menabrak seseorang dan terpental, dia berteriak kesakitan. Siapa di sana? Apakah kamu tidak punya mata? Anda mencari kematian. Lan Fei meraung, dia melihat seorang pemuda di depannya dengan tangan di belakang punggungnya, pakaiannya berkibar meskipun tidak ada angin, dan dia memiliki temperamen yang luar biasa. Li Yun Xiao, jadi kamu telah bersembunyi di Tianshui. Pria itu adalah Luo Qingyun, dia berkata dengan acuh tak acuh, pertempuran kita baru saja dimulai. Saya, Yun Xiao mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kamu menemukanku? Petik 2. Apa yang sulit tentang itu? Luo Qingyun bertanya, bagaimana jika ilusi belaka bisa menghentikan keinginanku untuk melawanmu? Yun Xiao mencibir, ilusi belaka. Ini adalah alam ilusi besar Dao, formasi terkuat pemahaman Dao dari Raja Teng Guang, dikatakan bahwa asal-usul dunia berasal dari kehampaan besar, ketika palsu itu nyata, itu palsu, ketika tidak ada apa-apa, ada sesuatu, tetapi tidak ada apa-apa. Tersesat, tersesat. Lan Fei terus meninju dan menendang Luo Qingyun dan berteriak, aku menyuruhmu tersesat, apakah kamu mendengarku? Kamu masih berani berdiri di sini dan menghalangi jalan. Apakah Anda tahu siapa saya? Apakah kamu tahu siapa ayahku? Manusia di dunia menganggap diri mereka sebagai aku, dan yang bijaksana menganggap hati mereka sebagai aku, kata Yun Xiao, tapi mereka tidak tahu bahwa Dao adalah aku yang sebenarnya. Orang di depanmu adalah Lan Fei yang asli. Mata Luo Qingyun menyipit dan dia berkata dengan dingin, aku tidak ingin mendengarkan kekeliruan panjangmu. Tidak ada yang akan mengganggu kami di sini. Pertempuran ini harus ditentukan oleh hidup dan mati, denganmu dan bukan aku. Bos, berhenti berkelahi, ayo pergi. Du Feng bergegas maju untuk memegang Lan Fei dan berkata, sang putri dan yang lainnya akan menyusul, akan terlambat jika kita tidak pergi sekarang. Lan Fei menendang Luo Qingyun sebentar, tetapi melihat bahwa pihak lain tidak bergerak sama sekali dan bahkan tidak menatapnya, dia menunjuk ke arahnya dan meraung, nak, aku akan ingat seperti apa penampilanmu. Tidak ada tempat untukmu di Tianshui. Setelah membuang ancamannya, dia mengelilingi Luo Qingyun dan melarikan diri bersama Du Feng dan yang lainnya.
Li Yunxiao, kamu baik-baik saja. Petik 2. Qin Ruxue akhirnya menyusulnya, terengah-engah. Aku baik-baik saja, Ruxue, kata Yunxiao sambil tersenyum, aku baik-baik saja. Ruxue tertegun dan tersipu, mengapa suaramu berubah? Benarkah? Yunxiao tersenyum, ada di situ. Petik 2. Melihat Han Bai, Chen Zhen, dan yang lainnya, dia merasakan kehangatan di hatinya, dia memikirkan Tian Sui dan Yan Wu, dan bertanya-tanya bagaimana kabar semua orang. Wow, bos, suaramu sangat magnetis. Hei, Han Bai mengedipkan mata dan berteriak, ajari aku cara berbicara dengan lembut. Apakah kamu mengatakan bahwa orang-orang ini nyata? Luo Qingyun mengerutkan kening. Yun Xiao mengangguk dan berkata, ya, semua bentuk lahir dari hati, dan di mana Dao berada, itu nyata, meskipun tempat ini disebut kehampaan besar, itu harus menjadi tanah ilusi kekosongan besar yang kecil, tanah ilusi besar yang sebenarnya sudah mirip dengan Dao. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, kata Luo Qingyun dingin, tetapi yang Anda maksud adalah bahwa orang-orang ini terbuat dari daging dan darah, mereka benar-benar akan mati, bukan? Petik 2. Kamu bisa membayangkan tempat ini sebagai dunia paralel lainnya, ini adalah apa yang disebut terlalu kosong, atau terlalu kosong. Murid Yun Xiao berangsur-angsur menyempit, dan rasa dingin yang tak terbatas memancar dari tubuhnya saat dia berkata dengan dingin, kamu ingin menggunakan orang-orang ini untuk mengancamku. Han Bai dan yang lainnya tiba-tiba menggigil, merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Yun Xiao, Ruxue gemetar, apakah dia seorang teman? Kenapa kamu tiba-tiba begitu kedinginan? Baru pada saat itulah Yun Xiao menahan auranya dan berkata dengan lembut, jangan takut. Ruxue masih takut, tetapi dia mengangguk dengan tegas dan berkata, N. Yun Xiao terkekeh dan membelai rambut Ruxue sambil berkata, Yang mulia, hati-hati. Ruxue tercengang, tidak mengerti apa yang dia maksud. Bos, mengapa kamu berubah? Chen Zhen juga terkejut. Yun Xiao terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa, dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya berada, hanya menyisakan gema samar, Luo Qingyun, jika kamu ingin bertarung, maka ikutlah denganku. Murid Luo Qingyun menyusut, dia maju selangkah dan menghilang. Ruxue dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan pada saat yang sama, mereka saling memandang dengan ngeri, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Pada saat berikutnya, di lingkaran pulau, hutan itu lebat. Ruang sedikit berfluktuasi, dan kedua sosok itu muncul satu demi satu. Luo Qingyun terkejut dan berkata, ini Xuan Ni. Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh dan berkata, apakah kamu masih ingat Pulau Qianghua? Ini adalah tempat di mana kamu dan aku pertama kali bertarung dalam kontes untuk mendapatkan tempat di Gunung Meru. Murid Luo Qingyun berkontraksi, dan semangat juang yang tak ada habisnya meledak, dia tertawa dan berkata, haha, luar biasa. Itu dimulai di Pulau Qianghua dan akhirnya mencapai Pulau Qianghua. Runxiang dari Laut Utara juga merupakan subjek uji Wei Qing, bukan? Yun Xiao tiba-tiba bertanya, itu benar, tapi sayangnya, dia gagal, kata Luo Qingyun, darahnya tidak bisa mencapai tingkat ke-10 yang sebenarnya, hanya tingkat hantu. Asura, salah satu dari 10 hantu Asura yang kamu lihat dimurnikan dari darahnya. Baiklah, kata Yun Xiao, aku akan membunuhmu hari ini dan mengambil darah nagamu, aku akan melihat seperti apa darah roh sejati kelas 10. Wajah Luo Qingyun bergerak-gerak, seolah-olah dia telah mengingat penghinaan karena darah naganya diambil oleh Yun Xiao dalam pertempuran Pulau Qianghua. Jika Anda menang, saya akan membiarkan Anda mengambil semua yang saya miliki, katanya. Baiklah, meskipun Yun Xiao marah padanya karena melawannya, dia tidak bisa tidak mengaguminya saat ini, jika kamu bisa membunuhku, maka tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanmu. Aura Luo Qingyun terus meningkat, dan dia berkata dengan dingin, lakukan, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Darah naga kelas 10 mendidih dan terbakar di tubuhnya, seluruh tubuh Luo Qingyun mulai menjadi naga, sisik di tubuhnya mempesona, memancarkan aura agung dan khusyuk. 6 seni tombak yang patah, ketuk. Tombak bulan cerah Dewa Luo Qingyun yang sunyi mengeluarkan suara dentang, dengan tombak di tangan kanannya, dia menyapunya ke bawah. Sosok Yun Xiao melintas di langit, dan tempat dia berdiri meledak dengan keras. Namun, tubuhnya belum terbentuk ketika dia masih beberapa meter jauhnya,
momentum tombak telah berubah menjadi garis dan menyapu seluruh langit seperti tetesan hujan yang jatuh saat pecah dengan bang bang bang. Yun Xiao tercengang, tombak itu seperti hujan, benar-benar menekan ruang, sehingga tidak mungkin untuk menghindarinya. Ledakan. Akhirnya, dalam kepanikannya, dia terkena tombak dan meledak, berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Luo Qingyun sangat gembira, dia tahu tentang kemampuan ilahi Yun Xiao untuk mengubah tubuhnya menjadi petir, tetapi itu tidak berarti bahwa dia abadi. Naga sejatinya Qi sudah cukup untuk menekan segalanya, di bawah nafas naga, bahkan tubuh roh 5 elemen akan runtuh. Dalam sekejap, dia muncul di atas Thunderbolt, dia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dan tiba-tiba menebas. Ledakan, semua petir tiba-tiba meledak, dan langit menjadi cerah. Li Yun Xiao. Luo Qingyun terkejut, dia tiba-tiba menyebarkan indera rohnya dan menjadi sangat waspada. Aliran cermin, suara lembut terdengar, seperti drum malam dan bel pagi, datang dari tempat yang santai. Awan merah muncul di langit, membentuk simbol aneh. Kemudian, rune perlahan menyebar dan mengembun menjadi mata besar yang menatap tanah. Langit bergetar, dan pemandangan bulan tercermin dalam dimensi mata. Ekspresi Luo Qingyun berubah drastis, meskipun seluruh adegan tidak berubah, langit dan bumi dipenuhi dengan kekuatan aneh, seperti Xuan Ni. Seluruh pulau Qianghua disalin menjadi murid kanan Yun Xiao. Langkah ini lagi, wajah Luo Qingyun menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, itu adalah langkah yang sama dalam pertempuran pulau Qianghua, apakah tidak ada yang baru? Naga Qi di tubuhnya meledak dan dia meraung keras, Qi hijau tak berujung merembes keluar dari tubuhnya dan kekuatan naga menyebar, seluruh dimensi cermin bergetar hebat. Tombak bulan dewa yang sunyi melepaskan sejumlah besar kekuatan, sosok binatang itu meraung dan tiba-tiba, pria dan tombak itu menjadi satu saat mereka menusuk ke arah mata bulan. Dimanapun pancaran tombak lewat, ruang akan hancur. Murid itu tiba-tiba berkedip, dan susunan pedang segera terbentuk di depannya, itu terbuka seperti payung dan ditembak jatuh seperti hujan. Tidak ada gunanya, kekuatan nagaku menekan segalanya, dan teknik ilusi apapun tidak berguna terhadapku. Begitu cahaya tombak mengembun, sosok Luo Qingyun muncul, dia melakukan serangkaian teknik tombak, dan dalam sekejap, langit dipenuhi dengan bayangan yang menembak ke arah cahaya pedang. Seperti hujan, bang 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 bang. Dengan kilatan cahaya pedang dan bayangan pedang, formasi 10.000 pedang rusak. Pupil mata bulan berkedip dengan warna aneh, di bawah tatapannya, raungan besar datang dari pulau Qianghua. Saat seluruh pulau bergemuruh, sosok emas besar berdiri, fitur wajahnya tidak dapat dibedakan, dan dia berada dalam kabut. Sosok emas raksasa itu mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba meraih. Cahaya keemasan muncul di antara jari-jarinya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, dalam cahaya yang pekat, itu seperti cahaya fajar pertama yang menembus awan, mengungkapkan aura suci dan agung. Pola pada kelima jarinya bahkan lebih jelas dan terlihat, mereka sebenarnya dibentuk oleh ribuan jenis formasi yang berbeda, tumpang tindih satu sama lain dan berevolusi tanpa henti. Luo Qingyun terkejut, kekuatan pegangan membekukan ruang, membuatnya tidak bisa bergerak. Avatar naga sejati, istirahat. Dengan teriakan keras, tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi bentuk setengah naga, ekor naganya yang panjang menyapu dan segel hijau menyerang. Ledakan, tanda hijau menabrak kekosongan dan tiba-tiba berputar, lingkungan terus meledak, dan belenggu yang kokoh dipatahkan dalam sekejap. Luo Qingyun naik ke udara dan menggunakan tubuh dharmanya, dia melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap dan mengubah ruang terus-menerus. Apa? Dia terkejut menemukan bahwa tidak peduli seberapa tinggi dia terbang, 5 jari emas itu masih di udara. Ledakan, kelima jarinya turun dan tiba-tiba mencengkeram. Langit bergetar dan kekuatan besar melonjak dan bergetar. Bulan darah besar di langit terus mengawasi semuanya dengan tatapan dingin, tiba-tiba, mata aneh itu menyipit dan memancarkan cahaya dingin. Dentang. Suara yang kuat datang dari 5 jari roh raksasa itu, cahaya keemasan berkedip-kedip dan ruang bergetar. Melihat lebih dekat, Luo Qingyun memiliki pesona berbentuk naga hijau di sekelilingnya, yang menghalangi kekuatan kelima jari. Ratusan dan ribuan pola formasi pada kelima jarinya terus memancarkan kekuatan formasi, mencoba menghancurkan penghalang, namun, itu bertentangan dengan keinginannya dan terus didorong terbuka.
Wajah Luo Qingyun dingin, tangan kirinya membentuk segel, dan tangan kanannya memegang tombak perang secara terbalik, dia langsung menusuknya di depannya. Dentang, dengan suara, cadangan senjatanya melonjak, gambar pantom dari binatang buas muncul di langit, dan potensinya terus meningkat. 6 seni tombak patah, istirahat vakum. Ledakan, raungan binatang mengguncang 9 surga, bayangan binatang buas bergegas keluar dari 5 jari, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, meraung ke langit. Cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, dan pola formasi pada 5 jari emas meledak satu persatu, 4 jari terpotong di tempat, dan mereka runtuh seperti gunung yang rusak. Bayangan naga bergegas keluar darinya, berubah menjadi kilatan petir, 1000 mil dalam sekejap, terbang menuju mata bulan yang tinggi dan perkasa. Setelah jari roh emas raksasa di belakangnya terpotong, seluruh tubuhnya terus runtuh, berubah menjadi langit yang penuh cahaya keemasan dan berangsur-angsur menghilang ke langit. Kekuatan naga dalam petir sangat besar dan perkasa, murid bulan menyusut dan terus berubah menjadi puluhan juta cahaya pedang yang menebas, tetapi semuanya hancur. Jika kekuatanmu hanya terbatas pada ini, maka aku benar-benar kecewa. Ekspresi Luo Qingyun dingin, tangan kirinya membentuk segel di depannya, dan tiba-tiba, kekuatan naga berubah menjadi pilar cahaya yang membubung ke langit dan menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Penyebaran awan cahaya naga, ledakan, seluruh langit hancur, dan cahaya naga langsung menembak ke pupil bulan, itu mengenai cahaya di pupil dan menyebarkan rune iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Jeritan menyakitkan Yun Xiao terdengar, dan kemudian seluruh langit hancur dan bumi berubah, kembali ke keadaan semula. Di Pulau Qianghua, Yun Xiao menutupi matanya dengan tangannya, jari-jarinya penuh darah saat dia meratap. Ruang di depannya kabur sejenak, dan seluruh sosok Luo Qingyun muncul, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan keganasan saat dia menusukkan tombaknya ke dada Yun Xiao. Perlindungan tubuh emas, mata Yun Xiao rusak, dan dia meraung kesakitan, kulitnya berubah menjadi keemasan, seperti dinding besi. Ledakan. Tombak pertempuran menusuk dengan keras ke jantungnya, menyebabkan cahaya keemasan bergetar, tetapi dia sebenarnya tidak terluka. Yun Xiao tiba-tiba meraih tombak dengan kedua tangan dan menutup matanya, 2 aliran darah dan air mata mengalir di wajahnya, yang menyilaukan di bawah matahari. Saya memiliki tubuh fisik yang sangat kuat yang tidak dapat dicederakan oleh 10.000 tentara, bagaimana kamu bisa membunuhku? Wajahnya pucat, dan dia hampir meraung, suaranya dipenuhi dengan kegilaan dan ketidakpuasan yang ekstrim. Ekspresi Luo Qingyun menjadi tenang, dia memegang tombaknya di satu tangan dan berdiri di langit, pakaian hijaunya berkibar tertiup angin kencang. Li Yun Xiao, kamu sangat kuat memang, aku harus mengagumimu. Matanya sejernih air saat dia menatap Yun Xiao, yang dalam keadaan menyesal, dan berkata, jika aku tidak mendapatkan darah dewa, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa menang melawanmu. Lelucon apa? Yun Xiao mencibir dengan ganas, jangan bilang kamu sudah menang. Darah naga sejati sudah cukup untuk menyempurnakan senjata tingkat mendalam di dunia, kata Luo Qingyun, tombak bulan Tuhan yang sunyi ini telah sepenuhnya menyatu denganku, tubuh fisikmu memang kuat, tetapi bisakah itu menahan serangan dari senjata mendalam tingkat ke-9? Wajah Yun Xiao berkedip saat dia mendengus marah dan berkata, bukankah kamu selalu suka membicarakannya? Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Kekuatan Yuan di tubuh Luo Qingyun melonjak saat dia berteriak, bagus. Aku akan menggunakan tombak terkuat ini untuk mengakhiri hidupmu, kamu memenuhi syarat untuk menerima bentuk ekstrimku. Cahaya keemasan bersirkulasi di tombak, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak, tubuh Luo Qingyun juga dipenuhi dengan cahaya hijau, dan tombak serta orang itu telah menjadi satu. Senjata tingkat mendalam tingkat 9 puncak dengan 100% kekuatannya, ditambah pemurnian darah ilahi tingkat ke-10, gerakan ekstrim yang dibuat sendiri. Itu segel abadi, Li Yun Xiao. Bidang tombak naga yang brilian. Ledakan. Kekuatan besar dipancarkan dari tombak dan tiba-tiba didorong ke depan sebesar 30%. Puff! Dada Yun Xiao tertusuk di tempat, dan jubah panjangnya langsung diwarnai merah dengan darah. Sayangnya, di bawah nafas nagaku, tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri bahkan jika kamu ingin berubah menjadi kilat. Luo Qingyun menatap Yun Xiao dengan tenang, matanya berlumuran darah, dan dia hampir tidak bisa membukanya,
tetapi wajahnya yang pucat dan ganas dipenuhi dengan penyesalan dan keengganan yang tak ada habisnya. Jangan khawatir, di bawah langit ini, berapa banyak jenius yang datang dan pergi, dan di antara sosok-sosok tak tertandingi yang terkubur oleh waktu, itu tidak kekuranganmu. Namun, mulai sekarang, aku, Luo Qingyun, akan kesepian seperti salju dalam perjalananku ke puncak seni bela diri. Dia tiba-tiba mencabut tombaknya, berbalik, dan melangkah ke udara, ingin meninggalkan tempat pertempuran pertama berlangsung. Dia tidak mau dan tidak tahan melihat wajah sekarat Yun Xiao. Bagian belakang yang telah mengejar jalan bela diri, punggung yang setinggi langit, akhirnya runtuh di depannya, dia akhirnya menyeberang. Untuk sesaat, dia memiliki perasaan campur aduk. Kesepian berada di puncak melonjak ke dalam hatinya, dan dia hanya merasa kesedihan di dadanya sulit untuk dilampiaskan. Mata yang setenang air itu berangsur-angsur menjadi gelisah, dan riak muncul. Apa yang terjadi? Luo Qingyun terkejut, dia merasa tubuhnya menjadi gila, dan darah di tubuhnya tampak melonjak tak terkendali. Mungkinkah itu reaksi dari True Blood? Tidak mungkin. Pemurnian darahku 100% berhasil, seharusnya tidak ada reaksi balik. Luo Qingyun berdiri di langit dengan linglung, kegelisahan di benaknya semakin kuat, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apa yang terjadi? Pecah. Luo Qingyun meraung, darah naga di tubuhnya mendidih hingga ekstrim, dan kekuatan tak terbatas meledak, menghancurkan ruang di sekitarnya. Baru pada saat itulah keinginan terburu-buru yang menekannya menghilang. Dia menghirup napas dingin, setelah emosi manik menghilang, dia terkejut menemukan bahwa bulan darah masih di langit. Dia berbalik tiba-tiba, hanya untuk melihat bahwa Yun Xiao, yang baru saja dia bunuh, tidak dapat ditemukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Teknik ilusi ini benar-benar bisa menipu kekuatan nagaku. Luo Qingyun terkejut lagi dan lagi, dia memandang bulan di langit dengan tidak percaya, matanya berkedip seolah-olah penuh dengan ejekan yang tak ada habisnya. Wolf, kamu harus mati. Wajah Luo Qingyun dipenuhi dengan amarah, dia mengertakkan gigi dan mengutuk, sialanmu, Li Yun Xiao. Saya pikir tidak akan ada seorang pun di dunia ini mulai sekarang. Suara acuh tak acuh Yun Xiao terdengar, kamu terlihat sangat bahagia, jadi aku akan membiarkanmu terus bahagia, bagaimana aku bisa tega mengganggumu. Petik 2. Wolf, kamu harus mati. Luo Qingyun mengutuk lagi, dia mengeluarkan tombak panjangnya, yang berubah menjadi aliran cahaya dan menusuk ke depan, dia berteriak, ambil bentuk Ji saya. Aku tidak percaya bahwa ruang ilusimu dapat membingungkan tombak kekuatan drakonikku. Bidang tombak naga yang brilian. Kekuatan tombak itu seperti naga di alam liar, itu seperti naga sejati kuno yang telah melintasi ruang dan waktu, itu sepertinya bukan langkah yang seharusnya ada di dunia manusia. Mata bulan di langit sedikit fokus, lapisan awan putih melayang, setengah menutupi warna darah, menambah sedikit kesenangan pada langit yang aneh. Suara kuno yang merdu terdengar, dan di bawah cahaya, sosok Yun Xiao samar-samar terlihat saat dia berjalan semakin jauh di White Avenue yang mengarah ke langit. Saya mengintip burung-burung di luar bambu, air di luar pohon, dan awan di luar puncak, apakah saya melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja? Mata-mata bulan menjadi halus dan tidak pasti, segala sesuatu di dunia tampak menjadi samar dan perlahan kembali ke keheningan, debu menjadi debu, bumi ke bumi. Mata Luo Qingyun tiba-tiba menjadi linglung, nafas naga di tubuhnya naik seperti asap dan menghilang ke dalam yang tak ada habisnya. Itu bukan hanya kekuatan nafas naga, bahkan cahaya di tombak dan tubuhnya sendiri meleleh. Burung datang untuk memata-matai orang, bulan mengintip anggur, dan salju mengintip buku, tetapi mereka melihat bahwa dia tidak berperasaan. Luo Qingyun perlahan menutup matanya dan melepaskan tombak di tangannya, seolah-olah dia telah tertidur lelap, seluruh dunia menjadi damai, dan rasa kantuk yang tak ada habisnya mengalir ke benaknya. Dia hanya merasa sangat lelah dan ingin tidur, dia memejamkan mata dan merasa nyaman. Mata bulan di langit berkedip-kedip dengan cahaya hantu iblis, dan itu menjadi semakin dingin. Sisik di tubuh Luo Qingyun meleleh sedikit demi sedikit, dan tubuh setengah naganya perlahan kembali ke bentuk manusia saat dia terus hancur oleh cahaya mata. Ah! Tiba-tiba, Luo Qingyun meraung keras dan terbangun dari tidur nyenyaknya kesakitan, darah di tubuhnya mendidih karena suatu alasan, membakar meridiannya dan menyebabkan rasa sakit yang tajam, dia melompat dengan teriakan keras.
Kekuatan menakutkan itu terus melonjak keluar dari darahnya, dan tubuhnya yang sudah merosot berubah menjadi naga lagi, sisik naga menutupi tubuhnya. Luo Qingyun terkejut, dan keringat dingin mengalir ke kepalanya. Jika bukan karena darah ilahi yang mendidih di tubuhnya, dia pasti sudah mati sekarang. Dia berkeringat dingin dan meraih udara. Tombak perang mendesing, dan dengan suara, "Pa," dia menangkapnya di tangannya, itu memancarkan kekuatan naga, yang mengguncang kekuatan aneh dari tubuhnya. Pupil seperti bulan tiba-tiba menyusut, memperlihatkan ekspresi dingin. "Sialanmu, Li Yun Xiao, mati saja kau!" Luo Qingyun meraung, dan cahaya tombak menyapu langit, dia berteriak, "Naga bertarung dengan dunia." Cahaya tombak meraung saat kekuatan yang melonjak terus-menerus menyembur keluar dari tubuhnya. Luo Qingyun sendiri juga sangat terkejut, dia merasa tubuhnya mulai sedikit berubah di bawah darah yang mendidih, setiap bagian tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, seolah-olah tidak akan pernah habis. Bayangan yang jelas muncul dari bawah pupil berbentuk bulan, itu adalah Yun Xiao. Wajahnya serius, seolah-olah dia juga memperhatikan perubahan di tubuh Luo Qingyun. Jika dia menggunakan keterampilan ilahi di ruang teknik mata ini dan tidak bisa membunuhnya, akan lebih sulit baginya untuk menang jika dia membiarkannya pergi. Qiang, Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya, bayangan emas sepertinya melintas di luar angkasa, lalu menghilang. Dentang, dentang, begitu tombak Luo Qingyun menyapu, sepertinya ditarik oleh kekuatan dan menyimpang dari arah. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya juga menjadi lamban, seolah-olah dia diikat oleh tali, orang bahkan samar-samar bisa melihat lingkaran bekas pencekikan di lengannya. Apa? Luo Qingyun terkejut, tubuhnya ditekan oleh kekuatan aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Matanya berkedip, dan ada air mata di dalamnya. Melalui air mata, orang bisa melihat bahwa tubuhnya terbungkus rantai emas yang tak terhitung jumlahnya. Rantai emas itu seperti sarang laba-laba, padat dan tak berujung, seolah-olah mengarah ke jarak yang tak terbatas. Tombak dan tubuhnya diikat seperti pangsit nasi. Apa ini? Dia terkejut, dan berjuang dengan seluruh kekuatannya, rantai emas yang memenuhi langit bergetar ke atas dan ke bawah, dan sejumlah besar simbol mantra bergetar keluar dari rantai. Dengan kilatan di antara alis Yun Xiao, cahaya putih melesat keluar, dan tablet alam ilahi terus tumbuh di udara, berubah menjadi monumen abadi dan menekan. Huala huala, kunci emas yang memenuhi langit tiba-tiba mengencang dan menjadi padat dalam cahaya yang mengalir dari tablet alam ilahi, mereka menjadi benar-benar terlihat dari keadaan mereka yang tidak terlihat. Rune di prasasti itu berkedip, dan karakter kuno maha muncul di sekitarnya, menekan. Ledakan, naga ki di tubuh Luo Qingyun meledak dan mengembun menjadi penghalang, melawan kekuatan dunia, kekuatan menakutkan meledak, dan seluruh rantai emas bergetar tanpa henti, membuat suara gemerincing. Avatar naga sejati, matanya menjadi dingin, dia tidak percaya bahwa ada kekuatan di dunia yang dapat menahan tubuh naganya. Saat dia naik ke udara, seluruh tubuhnya mulai berubah, secara bertahap berubah menjadi naga. Cahaya yang mengalir di tablet alam ilahi bergetar, dan rantai hukum bergoyang hebat, rune emas melonjak di langit. Seolah-olah mereka menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dengan wajah muram, Yun Xiao mendengus ringan, kemudian, cahaya 4 warna melesat dari tangannya, dan Dou Suaitian terbang dan menabrak. Luo Qingyun tersentak ngeri, dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, dan matanya dipenuhi dengan keganasan. Dia telah mengalami kekuatan benda itu sebelumnya, bagaimana dia bisa berani menolaknya secara langsung? Jika dia dihancurkan dengan keras, bahkan jika dia adalah naga sejati, dia mungkin akan setengah mati. Tiang tombak Aragami, Luo Qingyun berteriak, karena seluruh tubuhnya terikat erat, dia hanya bisa memutar pergelangan tangannya, tombak pertempuran mengeluarkan lingkaran cahaya keemasan, di dalam cahaya keemasan, seolah-olah roh raksasa telah terbangun, dan kekuatan kuno meledak. Seluruh tombak berkedip keemasan dan langsung berubah menjadi raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki, seluruh tubuhnya ditutupi dengan semua jenis pola arai, itu meraung dan meninju. Apa? Artefak Suan Roh Raksasa. Yun Xiao juga terkejut, dan wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Bang bang bang, kemanapun bayangan tinju lewat, itu akan pecah. Ledakan, kekuatan pukulan mendarat di surga Tusita,
dan kekuatan elemen bumi 4 warna terbelah, menyebabkan langit dan bumi runtuh. Pada saat yang sama, roh artefak yang mendalam berubah kembali menjadi bayangan tombak, berputar di udara, dan kemudian menembak ke arah Yun Xiao. Hal yang menarik. Setelah linglung sebentar, Yun Xiao menjadi tenang, dengan membalikkan tangannya, kuali gunung dan sungai terbang keluar dan menembakkan cahaya terang, menekan tombak. Zeng zeng, tombak itu bergetar gelisah, dan berbalik di udara dan terbang menjauh. Luo Qingyun juga terkejut, dia menyadari bahwa kuali itu adalah barang yang dia peroleh dari Gunung Meru. Dalam kepanikannya, dia berjuang dengan sekuat tenaga, naga yang perkasa itu mungkin menyebar, mengguncang rantai hukum, dan memenuhi langit dengan bayang-bayang rantai emas. Yun Xiao meraih palu perang di udara dan mengangkatnya, dengan gemuruh, dunia bergetar, dan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berkumpul menjadi palu. Ekspresinya dingin saat dia membuat segel tangan dengan tangan kirinya, jimat petir ungu kecil melonjak keluar dari petir ungu di dantiannya dan menyebar ke segala arah. Bayangan petir ungu kecil perlahan mengembun pada palu perang, berkeliaran di sekitar penghalang petir di sekitar palu. Apa? Luo Qingyun sangat terkejut sehingga matanya hampir keluar. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan guntur suci yang menghancurkan dunia ungu, itu seperti seberkas cahaya di punggungnya, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Naga sejati adalah keberadaan paling kuat yang lahir dari langit dan bumi, jadi, ketika banyak kekuatan kuat mengambil bentuk mereka sendiri, mereka dapat dengan mudah mengembun menjadi bentuk naga. Bukankah kamu roh sejati tingkat ke-10? Yun Xiao berkata dengan dingin, mari kita lihat apakah guntur suci yang menghancurkan dunia dapat membunuhmu. Dia mengangkat tangannya, dan dengan teriakan keras, dia menghancurkannya. Naga petir ungu meraung dan tubuhnya tumbuh semakin besar, warna ungu juga berangsur-angsur memudar, tetapi masih membawa kekuatan guntur yang menakutkan saat jatuh dari 9 surga. Sial, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Luo Qingyun berteriak dan mengepalkan tinjunya, Dragon Ki-nya meledak, mengguncang rantai ke atas dan ke bawah. Namun, di bawah tablet alam ilahi, kekuatan dunia secara langsung menekan kekuatan naga, setiap kali listrik meledak, itu ditekan lagi. Naga petir tiba dalam sekejap dan menutupi seluruh langit dalam sekejap, itu semakin besar dan lebih besar di mata Luo Qingyun. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan ini, 10 jarinya langsung membentuk segel tangan, dan 2 segel berkumpul di ujung jarinya, pusaran kekuatan melonjak di sisik naga di sekujang tubuhnya, satu demi satu, mereka terhubung dan berubah menjadi setelan pelindung angin, yang keluar dari tubuhnya. Ledakan, petir jatuh dan melahap tubuhnya. Rantai hukum kehilangan semua warna dalam kilatan kilat, mereka berubah menjadi putih mematikan dan secara bertahap menghilang ke langit. Sosok Luo Qingyun juga meredup, dan teriakannya tenggelam oleh guntur. Yun Xiao masih tidak nyaman setelah serangan itu, dia mengirimkan segel mantra yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tablet alam ilahi, dan kekuatan dunia beredar lagi, secara bertahap berkembang dari dunia putih kacau menjadi glasir warna-warni. Menekan, dalam sekejap, dia muncul di atas monumen ilahi yang besar, dia menginjak dengan kedua kakinya dan jatuh dengan gemuruh keras. Saat petir tak berujung berangsur-angsur menghilang, sosok hangus terungkap, itu langsung ditelan oleh kekuatan dunia dan tiba-tiba ditekan. Ledakan, ruang teknik garis keturunan mata akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan hancur. Seluruh kaca 5 warna muncul di alam ilusi besar dan mendarat di Pulau Qionghua. Ledakan, cahaya yang mengejutkan mengguncang langit, dan seluruh Pulau Qionghua langsung runtuh dan berubah menjadi debu. Air danau di sekitarnya tiba-tiba melonjak dan kemudian menguap dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lapisan awan air di langit, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Di tengah danau yang mengering, sebuah monumen megah berdiri di antara langit dan bumi. Cahaya yang mengalir di atasnya berangsur-angsur menghilang, dan ukiran kuno yang tak terhitung jumlahnya terungkap satu per satu. Bagian bawah monumen menusuk tanah, dan seluruh dasar danau menjadi debu, bahkan batu seukuran kepalan tangan pun tidak bisa ditemukan. Tombak panjang yang indah tertancap di sudut tablet giok, dan ki spiritual mengalir tanpa henti, lingkaran asap dan awan berputar-putar di sekitar tombak, seolah-olah sedang bernapas. Tablet alam ilahi tingginya ribuan kaki saat ini, menjulang ke langit, Yun Xiao berdiri di atas, wajahnya pucat dan dadanya naik turun dengan keras.
Sejak dia mulai menggunakan kemampuan pupilnya, dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam setiap gerakan. Sekarang, dia sangat lelah sehingga dia akan jatuh. Dia mengeluarkan sejumlah besar harta alam dan menelannya. Dia juga melemparkan beberapa inti esensi ke dalam mulutnya. Saat dia makan, dia menatap tombak bulan dewa yang sunyi dengan tatapan yang sangat dingin. Kilau tombak tidak berkurang, dan spiritualitasnya masih ada, jelas bahwa tuannya belum mati. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan menyala di langit dan melesat jatuh seperti meteor. Murid Yun Xiao menyempit, dan ekspresi terkejut dan marah muncul di wajahnya. Dia adalah target bintang jatuh. Desir, tubuhnya berkedip dan dia linglung sejenak sebelum dia menghindar. Ledakan, sinar cahaya menembus bayangannya dan menembak ke dasar danau, mengaduk banyak debu. Wajah Yun Xiao pucat saat dia menatap dingin ke langit. Ruang di atas mereka bergetar, dan sesosok tua perlahan berjalan keluar dan turun dari langit. Wajah Yun Xiao menjadi dingin saat dia berkata, Han Junting, kamu ingin membunuhku. Orang tua itu adalah Han Junting. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun ada kesalahpahaman kecil antara Tuan Muda Yun dan aku, itu semua di masa lalu, mengapa saya ingin membunuh Tuan Muda Yun? Petik 2. Yun Xiao mencibir, oh. Lalu cahaya tadi itu adalah salam. Tidak, kata Han Junting, saya hanya menguji kondisi Anda saat ini. Apakah Anda khawatir tentang saya? Kata Yun Xiao dingin, apakah Anda ingin memberi saya obat penyembuhan atau semacamnya? Petik 2. Tidak juga, jawab Han Junting, aku hanya ingin melihat seberapa percaya diriku dalam menjatuhkanmu. Jangan salah paham, saya tidak tertarik dengan kehidupan Tuan Muda Yun. Dia menunjuk ke tablet alam ilahi dan berseru, ini benar-benar mengejutkan, saya pikir artefak mistik kelas transenden Tuan Muda Yun adalah kapal Nuh, tetapi saya tidak menyangka akan ada artefak suci kuno yang tertinggal. Wajah tuanya berkedip-kedip dengan cahaya iblis kegembiraan, harus dikatakan bahwa penyamaran ini dilakukan dengan sempurna, dan bahkan emosinya dapat diungkapkan secara akurat. Anda menginginkan benda ini, kata Yun Xiao sinis, Anda menginginkannya. Petik 2. Han Junting tidak menyangkalnya, dia mengangguk dan berkata, ya, saya. Yun Xiao menyilangkan tangannya di atas dadanya dan berkata dengan dingin, kalau begitu datang dan ambil, wajahnya tenang, dan tubuhnya penuh dengan ketenangan, dengan semacam kesombongan. Han Junting terpengaruh oleh kepercayaan dirinya dan mengerutkan kening, saya tahu bahwa pasti ada ahli dalam artefak Sein ini, Jiang Ruobing dan Tuan Muda Fei ini sama-sama ada di dalam, bukan? Dan wanita yang memerintahkan binatang raksasa laut dalam itu, dia juga orang kepercayaanmu, kan? Yun Xiao mencibir, Anda adalah pahlawan di antara wanita, kepala penjaga toko, jika Anda menginginkannya, datang saja dan ambil, apakah Anda mencoba menguji saya? Apakah menurut Anda IQ Anda lebih tinggi dari saya? Petik 2. Han Junting tersenyum dan berkata, Tuan Muda Yun benar-benar pria yang terhormat dan anggun, dia memiliki wanita yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing dari mereka memiliki identitas yang menonjol dan latar belakang yang hebat. Jiang Ruobing adalah putri kota bulan merah, Fei ini adalah tuan muda dari keluarga panjang, Ding Ling, adalah presiden perusahaan perdagangan Tianyuan, dan Luo Yunsang adalah murid langsung tuanku, yang kemungkinan besar akan mengambil alih posisi tuan istana di masa depan. Juga, wanita yang memerintahkan binatang raksasa laut dalam mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Cek-cek, selama aku bisa memasukkan wanita-wanita ini ke haremku, itu akan cukup untuk membentuk kekuatan super. Yun Xiao mengabaikan sarkasme dalam kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, penampilan penjaga toko Han yang hebat sebanding dengan dewa surgawi, jadi jika kamu mau, kamu juga bisa memasuki haremku, tidak akan berlebihan untuk menikahi 100 orang cantik lagi seperti kepala toko. Wajah Han Junting tenang, dan dia tidak marah, Tuan Muda Yun, apakah Anda memujiku, atau apakah kamu menyiratkan bahwa kamu adalah seorang playboy? Yun Xiao menyentuh dagunya dengan senyum main-main dan berkata, aku memujimu, tentu saja. Sayang sekali, Han Junting tertawa, tidak peduli seberapa berbakat Tuan Muda Yun, dia tidak layak mendapat perhatianku, saya tidak ditakdirkan untuk bersama Tuan Muda Yun. Oh, sepertinya hati kepala toko sudah menjadi milik orang lain. Yun Xiao tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bergosip dan penasaran, bertanya-tanya siapa yang bisa menangkap hati wanita cantik seperti itu.
Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Yun, kata Han Junting lemah. Saya tahu bahwa Anda hanya menggoda saya untuk mengulur waktu, tetapi tidak peduli seberapa berbakat Anda tidak akan dapat pulih dalam 2 atau 3 hari. Faktanya, Istana Shen Xiao dan Tuan Muda Yun adalah teman, bukan musuh. Yun Sang adalah kakak senior saya, dan ketika dia menikahi Tuan Muda Yun, kita akan menjadi sebuah keluarga. Karena kita adalah sebuah keluarga, kata Yun Xiao, mengapa Anda mempersulit keluarga Anda sendiri, kepala penjaga toko? Petik 2. Sungguh lidah yang ceroboh. Han Junting tertawa, bagaimanapun, Luo Yunsang akan menjadi master sekte berikutnya dari Istana Shen Xiao jika dia mengolah tubuh ilahi 9 yang, bahkan jika aku mengambil senjata suci ini, aku akan memberikannya kepada tuanku. Jika saya memberikannya ke Luo Yunsang di masa depan, itu akan sama dengan mengembalikannya ke Tuan Muda Yun. Mengapa kamu ingin menjadi musuhku sekarang dan berakhir dengan kita berdua menderita? Apa? Yun Xiao tercengang, Anda punya berita tentang Yun Sang. Petik 2. Sedikit, tapi tidak banyak. Han Junting mengangguk, jangan khawatir, Tuan Muda Yun, dia baik-baik saja sekarang. Wajah Yun Xiao sangat suram, dia tahu betul tentang bahaya batu pelangi, jadi bagaimana dia bisa merasa nyaman? Ceritakan tentang Yun Sang. Jika Tuan Muda Yun benar-benar peduli padanya, maka bekerja sama denganku dan beri dia senjata suci, kata Han Junting sambil tersenyum. Saya yakin saudari Yun Sang akan mendukung Anda. Mata Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan dingin, aku tidak menyangka kamu akan keluar sendiri. Sekarang Anda dapat memberi saya beberapa berita tak terduga. Aku akan menangkapmu dan menyelidiki jiwamu. Wajah Han Junting berkedip. Li Yun Xiao, katanya dengan marah, aku hanya menginginkan senjata tingkat tinggimu yang dalam. Beraninya kamu menginginkan hidupku? Yun Xiao terkekeh, itu salahmu karena tidak jujur. Kamu tahu aku memiliki artefak suci, tapi kamu masih berani menimbulkan masalah. Saya ingin tahu dari mana kartu truf Anda berasal. Apakah itu keyakinan pada kekuatanmu sendiri, atau kepercayaan pada penolongmu yang tersembunyi? Karena kamu sudah menyadarinya, keluarlah, kata Han Junting. Ruang di sampingnya bergetar dan beriak, dan 4 sosok muncul. Mereka adalah Tang Jie, Li Yi, Lil 8, dan Yao Li. Yun Xiao terkejut, lalu berkata dengan senyum masam, mengapa kamu di sini? Saya pikir itu akan menjadi seseorang yang penting. Apakah kalian juga dengan Istana Awan Ilahi? Maksudmu kita tidak cukup penting? Tang Jie berkata dengan dingin. Yun Xiao tidak menyangkalnya, itu memang tidak cukup. Dia mengangguk, itu tidak cukup. Kamu pengecut. Aku tidak bisa repot-repot mengatakan apa-apa kepada orang yang sekarat. Li Yun Xiao, kata Tang Jie dengan dingin, kamu tidak pernah bermimpi bahwa kamu akan begitu riang dalam hidupmu, tetapi pada akhirnya, kamu masih akan jatuh ke tangan kami. Yun Xiao sedikit bingung, tetapi dia tertawa dan berkata, bagaimana aku bisa jatuh ke tanganmu? Dia melihat sekeliling dan berkata, bagaimana dengan Sang dan 2 lainnya? Mereka bertiga tidak ada. Aku tidak membutuhkan Tuan Sang untuk membunuhmu, kata Tang Jie. Aku akui bahwa kamu lebih kuat dari kita semua, tetapi kamu seperti lampu di ambang kematian sekarang, dan dengan kita berlima bergabung, bahkan jika kamu memiliki bantuan, kamu akan tetap mati. Petik 2. Yun Xiao menangkupkan dagunya dan merenung sejenak, lalu berkata, Sang dan kamu antek-antek selalu tidak dapat dipisahkan. Bagaimana dia menghilang tanpa alasan? Mungkinkah dia merencanakan sesuatu? Mengapa kita tidak memanggilnya bersama? Saatnya menyelesaikan skor dengan Song Yue dan Yang Cheng. Bersambung.